Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya, Elisa Rusiani, peserta pelatihan dasar CPNS golongan 3, angkatan 23, kelompok 3, nomor daftar hadir 26, BPSDMD Provinsi Kalimantan Selatan, dengan tutor Bapak Ahmad Riyadi, MPSI, Psikolog. Jabatan saya adalah sebagai ahli pertama pengendali organisme pengganggu tumbuhan pada Dinas Pertanian Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kami bangga melayani bangsa. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang analisis isu dan gagasan kreatif mewujudkan smart governance. Yang akan kita bahas satu persatu pada video kali ini adalah yang pertama, isu terkait tupoksi jabatan. Yang kedua, kondisi saat ini terkait isu. Yang ketiga, analisis dampak jika isu tersebut tidak dapat diselesaikan. Yang keempat, gagasan kreatif untuk dapat menangani isu tersebut. Smart governance. Smart governance adalah tata kelola yang baik dengan melibatkan seluruh stakeholder. Saya memperoleh 3 isu utama. Yang pertama, masih rendahnya penerapan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan selain hama tikus pada awal tanam tanaman padi. Isu yang kedua, rendahnya penggunaan benih padi varietas unggul. Yang ketiga, pembiaran sisa tanaman hasil panen atau singgang yang bisa menjadi sumber inokulum hama dan penyakit. Untuk menentukan urutan prioritas dari 3 isu tersebut, saya menggunakan teknik analisis isu dengan USG. Urgency, Seriousness, and Growth. Di sini kita dapat menilai tingkat kepentingan, tingkat keseriusan, dan tingkat perkembangan isu tersebut. Kemudian kita menilai dari skala 1 sampai dengan 5. Setelah kita menilai tingkat keseriusan, tingkat kepentingan, dan tingkat perkembangan isu tersebut, diperolehlah isu dengan prioritas pertama, yaitu rendahnya penggunaan benih padi varietas unggul. Rendahnya penggunaan benih padi varietas unggul disebabkan karena sebagian masyarakat lebih suka menanam benih padi dengan varietas lokal. Penyebabnya salah satunya adalah petani bertani untuk dikonsumsi sendiri. Yang kedua, rasa dari beras yang dihasilkan dari varietas padi lokal lebih disenangi daripada beras yang berasal dari varietas padi unggul. Karena beras dari varietas padi lokal itu bertekstur perak. Sedangkan beras yang berasal dari varietas padi unggul juga ada yang bertekstur perak dan ada yang bertekstur pulen. Yang ketiga, pengetahuan petani terkait varietas unggul yang rasa berasnya hampir sama dengan varietas lokal masih rendah. Kondisi saat ini, faktanya menunjukkan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi produksi adalah penggunaan benih. Masih banyak penanaman benih padi varietas lokal. Penurunan produksi padi varietas lokal. Banyak padi varietas lokal yang tidak memiliki ketahanan terhadap hama dan penyakit. Analisis dampak jika isu rendahnya penggunaan benih padi varietas unggul tidak ditangani, diantaranya meningkatnya serangan organisme pengganggu tumbuhan, dikarenakan varietas padi lokal yang sekarang sudah banyak yang tidak tahan terhadap serangan hama dan penyakit. Karena tanaman mudah terserang hama dan penyakit atau tingkat ketahanannya sudah mulai menurun atau patah, sehingga dapat menyebabkan tanaman tersebut menjadi sumber serangan dan dapat menularkan kepada tanaman yang berada di sekitarnya.
sehingga menyebabkan penurunan produktivitas tanaman padi. Gagasan kreatif yang dapat kita laksanakan, yang pertama, menjalin kerjasama dengan seluruh pihak terkait untuk mengoptimalkan sosialisasi yang efektif tentang varietas unggul. Yang kedua, memberikan kemudahan bagi petani untuk memperoleh benih varietas unggul. Untuk gagasan yang pertama, menjalin kerjasama dengan seluruh pihak terkait untuk mengoptimalkan sosialisasi yang efektif tentang varietas unggul. Adapun tahapan setiap pelaksanaannya, yang pertama adalah persiapan atau perencanaan, yang kedua pelaksanaan, dan yang ketiga evaluasi. Dalam tahap persiapan, kita dapat menyusun materi agar mudah dipahami oleh petani dan masyarakat. Penyampaian dengan berbagai media seperti audiovisual ataupun media online. Memfasilitasi petani agar dapat bertukar informasi dengan petani yang sudah berhasil menggunakan benih varietas unggul. Pembuatan demonstrasi plot atau demplot, menyusun instrumen evaluasi, konsultasi dan validasi dengan pimpinan terkait. Pelaksanaan, sosialisasi secara langsung kepada petani, memfasilitasi pertukaran informasi dengan petani yang sudah berhasil menggunakan benih varietas unggul, bekerja sama dengan kelompok tani dalam pembuatan demplot. Adapun hasil yang diharapkan dari tahapan gagasan tadi, petani lebih meningkat pemahamannya tentang benih varietas unggul dan petani mau menggunakan varietas unggul. Gagasan yang kedua adalah memberikan kemudahan bagi petani untuk memperoleh benih varietas unggul. Adapun tahap pelaksanaannya, yang pertama ada persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Dalam tahap persiapan, kita bisa melakukan kerjasama dengan pihak penangkar terkait informasi benih varietas unggul. Kemudian, menyusun jadwal tanam yang lebih sistematis agar benih yang dibutuhkan selalu ada pada saat akan tiba musim tanam. Kemudian pada saat pelaksanaannya, kita memberikan informasi kepada petani terkait persediaan benih unggul di penangkar. Kemudian memberikan informasi jadwal tanam yang sudah tersusun dengan sistematis kepada pemerintah untuk mempermudah pemerintah apabila ada bantuan atau penyaluran bantuan benih varietas unggul. Adapun hasil yang diharapkan memudahkan petani untuk mendapatkan benih varietas unggul. Pihak-pihak yang terlibat diantaranya pemerintah daerah dan pihak terkait, mantri tani, penyuluh pertanian, pengendali organisme pengganggu tumbuhan, petani pengamat, dan kelompok tani. Demikian penyampaian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami bangga melayani bangsa.